Kalian kepikiran kenapa ada organisasi yang isinya orang-orang hebat, tetapi program kerjanya biasa saja. Sedangkan ada organisasi yang biasa saja, tapi hasilnya luar biasa. Kuncinya hanya satu, yaitu adalah kepemimpinan. Halo semua, perkenalkan saya Nadine alias Sagita dari Universitas Kadiri. Kita bakalan mengobrol seru dan bedah tuntas materi tentang kepemimpinan dalam organisasi itu. Kita bakal lihat gimana sih cara dan pemimpin agar nggak cuma sekedar bos yang menyuruh bawahannya, tetapi pemimpin yang dirindukan oleh anggotanya. Pastikan tonton sampai habis ya. Pengertian kepemimpinan dalam organisasi adalah proses mengaruhi, mengarah, dan menggerakkan anggota tim itu sendiri atau organisasi yang mencapai tujuan bersama. Pemimpin bertindak sebagai agen perubahan yang tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga motivasi bawah, menasihati komunikasi yang membangun budaya kerja yang solid itu sendiri. Pentingnya kepemimpinan sangat krusial dalam organisasi, karena menjadi pengarah utama yang menyatukan visi, menggerakkan sumber daya, dan memotivasi anggota. Pemimpin yang efektif memastikan setiap anggota sumber daya dan memotivasi anggota. Pemimpin yang efektif memastikan setiap langkah strategis selaras dengan tujuan bersama, menciptakan budaya kerja yang positif, serta menjadi pemecah masalah yang handal saat menghadapi konflik itu sendiri. Tujuan utama dari penasaran kepemimpinan yang baik ini adalah agar seluruh sumber daya organisasi saat bekerja sama sangat harmonis, efektif demi mewujudkan visi misi perusahaan atau lembaga itu tersebut. Secara umum terdapat 4 gaya kepemimpinan utama yang paling sering diterapkan dalam organisasi dan perusahaan. 1. Authority. Pemimpin memegang kendali penuh dan membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan bawahan itu. Demonstrasi. Pemimpin yang mengajak anggota tim untuk berpartisipasi dan mendiskusi dalam pengambilan keputusan. Kendali bebas. Pemimpin yang memberikan kendali penuh kepada anggota tim itu menyelesaikan pekerjaan dengan cara mereka sendiri. Transformasional. Pemimpin fokus untuk menganalisis, memotivasi, dan membawa perubahan besar serta inovasi bagi tim. Prinsip utama kepemimpinan, interaksi dan terpercaya. Pemimpin harus dapat dipercaya oleh penyelenggaraan tindak atau perkataan. Tanggung jawab. Pemimpin menanggung risiko dan bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalan tim. Kemitraan, mengandung bawahan dan anggota tim sebagai mitra kerja yang sekaligus mendukung. Keterampilan atau skill dasar yang harus dimiliki oleh pemimpin itu sendiri. Komunikasi efektif, mampu menyambung visi dan instruksi dengan jelas. Kecerdasan emosional, kemampuan mengelola emosi diri sendiri dan memahami emosi orang lain atau empati. Pemecahan masalah, menganalisis situasi, dan mengambil keputusan dengan bijak di bawah tekanan itu. Pendelegasian, mencapai anggota tim dengan memberikan tugas sesuai kepastian mereka. Teori dasar kepemimpinan. Ada 3 teori, yaitu adalah teori sifat, meyakinkan bahwa pemimpin yang hebat lahir dengan karakteristik bawahan tertentu. Teori perilaku meyakinkan bahwa kepemimpinan yang efektif adalah kebiasaan yang bisa dipelajari atau dilatih dan dikembangkan diri mereka sendiri. Ada teori situasional, menekan bawahan tidak ada satu gaya kepemimpinan yang cocok untuk semua situasi pemimpin yang dihadapi. Masalah kepemimpinan dalam organisasi seringkali beredar atau kurangnya komunikasi yang jelas. Ego yang tinggi, kesulitan mengelola anggota yang beragam untuk mengendalikan dan mengatasi hambatan tersebut secara lebih efektif. Beberapa tantangan utama yang meliputi arahan yang tidak jelas, pemimpin yang sering gagal mengomunikasi visi dan tujuan dengan baik dan anggota,
kesulitan koordinasi. Masalah ini muncul ketika komunikasi antar bagian yang tidak lancar dan murni berfokus pada hal administratif, manajemen konflik, ketidakmampuan menyatukan bagaimana kepribadian dan mengatasi anggota tim yang sulit diatur atau kurangnya kreatif. Kesimpulan, kepemimpinan dalam organisasi atau leadership bukan sekedar jabatan atau kekuasaan, melainkan sebuah proses seni mempengaruhi pengarahan dan memotivasi orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan oleh organisasi itu tersebut. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah pembicaraan atau kata.